Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Pak Budi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Umami Salamata radhiyallahu anhu qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun asaddu sa'ra ra'si afa'an tuhu li uslil janabati wa fi riwayatin wal haidati faqala la innama yakfili anna tahsi ala ra'siki salasa hasayatin. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, dia bertanya, wahai Rasulullah, aku ini wanita yang mengikat rambut kepalaku. Apa aku harus membukanya untuk mandi jinabat? Di riwayat lain disebutkan mandi dari haid. Nabi menjawab, tidak, kamu cukup mengguyur air di atas kepalamu 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana ini? Tetap pada posisi terikat. Tetap. Jadi kembalikan pada prinsipnya mandi besar, baik karena haid ataupun karena junub atau karena nifas, ini kan? Itu prinsipnya meratakan air di seluruh tubuh. Jadi bukan rambutnya. Ya kan, seperti jenggot. Jenggot kan kalau yang lebat kan kemarin harus di sela-sela kan? Nah itu. Kepala juga gitu. Kepala harus di sela-sela. Ya. Jadi ini menurut hadis ini tidak perlu dibongkar ininya ikatannya rambut, cukup di sela-sela saja. Ya. Ya. Jadi ini yang bertanya adalah seorang wanita dengan rambut yang panjang, mungkin Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah, ya kan, seperti itu. Jadi kalau seperti ini kembalikan pada prinsipnya. Mandi haid itu seperti apa? Mandi besar seperti apa? Oh, seluruh tubuh, meratakan air ke seluruh tubuh, ya udah itu, ya. Baik. Masalah nanti 3 kali, 1 kali sampai 3 kali kan. Yang penting 1 kali kan, ya itu. Terus secara keseluruhan atau tidak keseluruhan, itu kemarin gimana kalau laki-laki keseluruhan ya? Oh, diguyur terusannya, diguyur. Kalau ini hanya menuangkan air di atas kepala, iya di atas kepalanya. Ini tidak usah dibongkar. Ya dikit-dikit aja. Seperti itu, ya. Ya, laki-laki. Ini perempuan. Hah? Iya. Seperti itu. Baik itu ya. Di sini seorang perempuan memotong rambutnya dan memisah-misahkan di antara dengan cara apa saja yang diperbolehkan selama tidak bertujuan untuk meniru orang kafir dengan memakai pakaian yang disuguhi ini, bukan ini. Baik, seperti itu ya. Prinsipnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Lanjut, Pak Budi. An Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida liha idin wala junubin. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muhammad. sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, Hadis ini ya. dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Ini menarik ini. Wanita apa semuanya ini? Semua. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub. Laki perempuan. Wanita haid dan orang junub. Ini terkait dengan masjid, tidak boleh. Nah, kita pegang dulu ini, ya kan? Ya. Lanjut. Wanha qalat kuntu aghtasilu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aidia fihi minal janabati. Diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mandi dari jenabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu tempat air. Tangan kami selalu bergantian mengambil air. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dengan menambahkan lafaz sebagai berikut. Watalki aidina. Apa ini maksudnya ini? Tangan kami bersentuhan. Artinya suami istri tidak membatalkan wudhu. Iya kan mandi janabah kan? Nah itu ya. Aku pernah mandi janabah bersama Rasulullah dari satu bejana. Seperti kamera tapi ngambilnya gantian ya. Ini seperti itu. Dan tangan kami bergiliran memasuki bejana tersebut. Seperti itu. Ibnu Hibas menambahkan tangan kami bertemu. Nah ini artinya kan ya tidak membatalkan satu sama lain. Di sini disebutkan keterangannya air dalam bejana yang terkena tangan orang yang tadi, ya kan? Ini kan gantian itu tidak, hukumnya tetap tidak berubah, tetap bisa mensucikan, ya kan? Seperti itu. Terus di sini disebutkan disunahkan meminimalisasi penggunaan air wudhu dan air mandi. Nah ini, ya kan? Rasulullah kepada keluarga. Sudah itu aja. Nah ini, lanjut. Belum nemu ini. Terus? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi kulli sa'iratin janabatan fasilus sa'ra wa angkul basara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut terdapat jinabat. Oleh karena itu, cucilah rambut dan bersihkanlah kulitnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kedua menilai hadis ini sebagai hadis lemah. Imam Ahmad juga memiliki riwayat serupa dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, tetapi di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal. Baik, seperti itu ya. Sesungguhnya setiap helai rambut terdapat jinabah hadas besar, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Ini agak membingungkan ini. Baik, karena babnya sudah habis ya, kita membahas ini. Ini maksudnya apa ini? Wanita yang haid tidak diperbolehkan masuk masjid dan orang junub tidak diperbolehkan masuk masjid. Bukan masuk masjid di sini ya. Tidak diperbolehkan berdiam diri. Berlama-lama. Nah ini ya, berlama-lama mungkin. Ini, kalau ini sudah pernah dibahas bahwa dikhawatirkan adalah darah haidnya. Iya kan? Yang dikhawatirkan adalah darah haidnya karena dulu teknologinya masih belum mumpuni, ya kan? Sehingga dikhawatirkan darah haid mengotori masjid. Sekarang gimana dengan teknologi yang sudah berkembang? Mungkin boleh kayak misalkan. Mungkin boleh kayak misalkan. Nah, mungkin boleh, ya kan, seperti itu. Karena bagaimanapun
di kegiatan pengajian segala macam itu kan, kadang di masjid. Nah itu ya, kadang di masjid dan tidak menutup kemungkinan Enggak semua. Jamaah wanitanya tidak ada salah satu yang sedang haid, ya kan, seperti itu. Saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan untuk di masjid keperluan tertentu, untuk keperluan, bukan terus diem-diem. Ngobrol. Nah, kalau seperti itu, ya kembali ke hukum asal, tidak boleh ngapain, ya kan? Sama dengan seperti orang junub. Kalau orang junub kan dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Kalau hanya sekedar keperluan atau memang ada keperluan, silahkan. Tapi kalau memang tidak ada keperluan, ya selesaikan nih junubnya ini. Ya, seperti itu. Baik, ada pembahasan sampai sini. Ini lanjutannya kemarin ini. Baik, lanjut bab baru, bab tayamum. Bab tayamum. An Jabiri bin Ayi radhiyallahu anhu annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusritu biru bi masirata saharin wajuilat lil aradu masjidan wa tahuran fa'ayyuma rajulin adarakat hus salatu fal yusolli wa dzakarul hadis. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku beri 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku, yaitu aku ditolong dengan rasa ketakutan dalam kurung musuhku sejauh perjalanan sebulan. Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Siapapun menemui waktu sholat, hendaklah ia segera sholat. Dan selanjutnya sampai dengan akhir hadis, muttafaqun alaih. Dalam hadis Huzaifah diriwayatkan Imam Muslim disebut sebagai berikut. Wajuilat turbatuha lana tahuron idza lam najidil ma'a. Debunya dijadikan bagi kita sebagai alat bersuci ketika tidak mendapati air. Dalam hadis bin Ali Abi Thalib diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan sebagai berikut. Ini ada tambahan apa, Pak? Baca. Adapun kelanjutan hadis di atas adalah sebagai berikut. Auhilat lil ghanaimu wa utitus safa'ata wa kanan nabiyyu yu'asun ila qaumihi khosotan wa yu'isu ilan nasi kafata. Jalankan bagiku ramasan perang, aku diberikan syafaat dan semua nabi diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Oh, sudah itu. Sudah sampai itu dulu. Saya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi, khusus ini ya. 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yang pertama, aku ditolong dengan ditimbulkan ketakutan pada diri musuh selama perjalanan 1 bulan. Apa artinya, Pak Manto? Jadi kegentaran musuh ketika mendengar namanya Rasulullah. Ya, itu waktu itu, ya kan, waktu itu. 1, yang kedua, ini yang pertama tadi adalah rasa takut. Rasa takut kepada musuh. Yang kedua, debu ya. Yang kedua, tanah atau debu untukku
dijadikan tanah untukku sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan. Bumi sebagai masjid ini. Masjid, kemudian yang ketiga tanah yang mensucikan. Terus 1, 2, 3. Karenanya siapapun yang bertemu dengan waktu sholat, hendaklah ia sholat. Terus di hadis selanjutnya disebutkan, dijadikan debu itu untuk kami sebagai suatu yang mensucikan jika kamu tidak mendapatkan air. Terus dijadikan debu itu untukku sebagai sesuatu yang mensucikan. Kok 5 tapi disebutkan ini ya. Ini cuma ada 3. Iya Dika ya? Hah? 1, tanah untuk masjid dan sesuatu yang mensucikan, debu yang mensucikan. Iya cuma 3 ya Dika ya? Yang pertama itu yang nama Rasulullah. Ya, rasa takut kepada musuh toh. Terus bumi sebagai tempat sujud. Terus tanah sebagai sesuatu yang mensucikan. Terus Ketika waktu sholat adalah sholat. Ya mestinya itu kan. Kelima, Terus sebagai sesuatu yang mensucikan ketika tidak ada air. iya sama berarti yang 3 ini berarti. Itu kan yang 5-nya. Yang 4 tadi apa? Debu yang mensucikan ya sama aja. Tanah artinya yang bumi mungkin. Siapa yang bertemu waktu sholat? Oh. Terus yang terakhir itu Sama. mensucikan jika tidak dapat. Oh iya, mensucikan jika tidak dapat air. Debu sebagai alat mensucikan bila tidak ketemu air ya. Ini keistimewaan, coba kita perhatikan ya. Kalau ini sudah ketemu, ya emang seperti itu, ya kan? Kalau yang kedua ini, beberapa kisah yang kita perhatikan sebelum zamannya Rasulullah, tempat-tempat sholat kan mihrab kan biasanya tertentu, ya kan? Tidak sembarangan. Seperti contohnya gua Ashabul Kahfi, kemudian di atasnya dijadikan tempat sholat, ya kan, seperti itu. Dulu tertentu, tapi kita sekarang boleh di mana saja. Ya kan, ini kenikmatan untuk kita, boleh di mana saja. Bermudah. Terus tanah yang mensucikan, debu yang mensucikan, seperti itu ya. Tayamum, masuk ke bab tayamum nanti. Terus bertemu waktu sholat, debu sebagai alat mensucikan tadi bila tidak ada air. Bila ada kondisi-kondisi tertentu, sama. Di yang bawah itu ada keterangan. Ada 3 perkara yang lain tidak disebutkan. Oh iya. Antara itu ghanimah. Ghanimah terus? Yang 2 hal penting. Ini 2 ini. Di luar ini. Di bawah, ya di bawahnya. Yang merah ini ya? Oh, lanjutan ini, 6 ini. Ya, di keterangannya. Apa? 6 tuh. Ada 3 perkara yang tidak disebutkan, yaitu awalnya rampasan perang, diberikannya syafaat yang besar, ghanimah, syafaat, serta keumuman risalah, yes, umum ini. yang tadi cuma 2 ya. Berarti yang itu cuma 2 ini tak? 3 tuh. 3 ini kan? Takut musuh, terus bumi masjid dan mensucikan itu jadi 1. Iya, jadi 1 ya. Ya ini, sisanya ini, mungkin ini, iya. Di lanjutannya nanti catatan. Oh iya. Baik, jadi ini masuk ke bab tayamumnya itu di sini. Yang 2 ini. Ya. Baik, lanjut Pak Budi.
An Amari bin Yasirin radhiyallahu anhu qala ya katasi ya ya ba ya bahasani Nabiyu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajanabtu falam ajidil ma'a fatamarraktu fi sa'idi kama tamarrugu dabba summa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakartu dzalika lahu faqala innama kana yakfika an takula biyadaika hakadha summa daraba biyadaihil arada darbatan wahidatan summa mahasimala alal yamini wa dhahira kafaihi wa wajahahu. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Saudara Muhammad mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku junub dan tidak mendapatkan air. Aku pun bergulingan di atas tanah seperti yang dilakukan binatang. Lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya engkau cukup dengan kedua belah tanganmu begini. Lalu beliau menepuk tanah sekali, kemudian mengusapkan tangan kirinya atas tangan kanannya, punggung, kedua telapak tangan dan wajahnya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam salah satu riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut: wa daraba bi kafaihil arada wa nafakha fihima summa masaha bihima wajahu kafaihi. Adapun lafadz hadis riwayat Imam Ahmad adalah sebagai berikut: Utitu ma lam yu'ta ahadum minal anbiya nusritu biru bi wa utitu mafatihul ardi wasumitu ahmada wajuliyat turabuli tahuran wajuilat ummati khaira ummati. Aku diberikan karunia yang tidak diberikan kepada seorang pun nabi selainku. Aku diberikan kemenangan dengan rasa takut pada diri musuh. Aku diberikan kunci-kunci dunia. Aku diberikan nama Ahmad, dijadikan debu sebagai alat bersuci bagiku, dan umatku dijadikan sebaik-baik umat. Hadis diriwayatkan juga Imam Baihaqi. Beliau menepuk tanah dengan kedua telapak tangannya dan meniupnya, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Hampir sama dengan sebelumnya ya. Sudah ya. Jadi kembali ke sini, ini sudah. Ini disebutkan bumi sebagai masjid ini karena sebelum-sebelumnya para utusan itu sholatnya di tempat tertentu yang bernama mihrab itu kan, ya Wanda ya. Terus yang kedua, ini ada keterangannya di mana sebelumnya para utusan itu sholatnya itu setelah tiba di tempat ini. Jadi tidak boleh di sembarang tempat. Begitu nyampe tempat ini baru sholat. Itu ya. Itu juga berdasarkan wahyu ya. Ini ya, sebuah hadis ini juga jadi satu, tidak boleh di mana saja. Terus waktu sholatnya harus di tempat yang sudah ditentukan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke tayamum. Seperti yang sudah disinggung ini. Nah, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Tiba-tiba aku junub dan tidak menemukan air. Lalu aku berguling di tanah seperti bergulingnya hewan. Kemudian aku datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku menceritakan kejadian itu.
Lalu beliau bersabda, kamu cukup melakukan dengan tanganmu seperti ini. Ya, ini yang menarik ya. Kemudian beliau memukulkan kedua tangan dengan sekali pukulan. Nah ini, satu kali pukulan untuk lalu mengusap tangan kirinya ke tangan kanannya dan bagian luar kedua telapak tangannya, kemudian wajahnya. Jadi ini ada kedua beda lagi, ya kan? Kedua beda lagi. Yang pertama coba, yang pertama ini kan ini yang diambil pelajarannya di hadis ini adalah satu kali ambil untuk mengusap tangan kirinya, tangan kanan untuk mengusap tangan kirinya dan bagian luar kedua telapak tangannya. Bagian luar ini bagian punggung, ya kan? Bagian punggung. Ini susah ini. Bagian luar telapak tangan dan kemudian wajahnya. Mungkin seperti kemarin. Ada dua bagian ya Pak Manta ya. Tapi ini disebutkan tangan dulu baru wajah. Ini kan di sini. Terus selanjutnya Rasulullah di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah memukulkan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya, kemudian mengusapkan ke wajah dan kedua tangannya. Ya seperti kemarin, ya kan dibagi jadi dua. Ini adalah satu kali ambil, ya satu kali ambil. Terus sudah itu. Yang kedua lanjut. Ani bani Umar radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darabatun lil wajhi wa daraitun lil yadaini ilal mirfaqaini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu dengan dua tepukan, tepukan untuk muka dan tepukan untuk kedua belah tangan hingga siku-siku. Hadis riwayat Daruqutni. Ada dua kali, ya kan? Diriwayat para ulama hadis menegakkan sebagai hadis mauquf. Mauquf. Jadi ada dua teknik tayamum. Ya kan, ada satu kali, dua kali, dan tayamum ini menarik. Tayamum ini untuk menghilangkan baik hadas kecil maupun hadas besar. Tidak seperti wudhu. Kalau wudhu hanya menghilangkan hadas kecil, hadas besarnya dihilangkan dengan mandi junub. Kalau tayamum enggak. Ya, seperti itu. Baik, ya, saya sudah paham kemarin sudah pelajari kan caranya tayamum satu kali dan dua kali. Lanjut Pak Budi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaidu wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a asra sinina fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal musimmatu yumisatu basaratu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah itu alat berwudu bagi orang Islam meskipun dia tidak menjumpai air hingga 10 tahun. Jika dia telah mendapatkan air, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menggunakan air itu untuk mengusap kulitnya. Hadis riwayat Al-Bazar. Hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Ibnu Qatan, tetapi Daruqutni menyebutkannya sebagai hadis mursal. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Dar, menilainya sebagai hadis sahih. Nah ini ya, ini penekanan kepada kita bahwa terus selama tidak menemukan air, ya kan, seperti itu. Dikuatkan ini tidak masalah, ya, karena kondisinya saat itu seperti itu ya. Kalau kita karena ini, di tayamum bisa. Terus kemarin dicuci pakai apa? Ya, dibersihkan aja.
dibersihkan aja karena nggak ada airnya kan. Ini konteks kalau menghilangkan hadas besarnya ini, ya ini ya semampu kita karena nggak ada air, iya kan? Dia nggak tahu apa bang. Ini tanah-tanah yang ditentukan tanah yang gimana ya? Tanah kering, nggak boleh lumpur, debu tanah kering. Ya kita sesuaikan dengan kondisi sana pasir seperti itu. Tanah berpasir. Kalau di sini Kalau di sini ya, kalau di sini ya debu ini. tembok. Nggak masalah. Makanya itu kalau lihat hadis ini rasanya ini kok di sini kemungkinannya kecil sekali ya. Iya kan, kecil sekali kemungkinannya karena di sini banyak air. Iya mana ya. Kalau ini tayamum untuk ada kecil untuk perjalanan mungkin ya. Kalau ini rasanya dulunya Gunung Kidul itu nggak ada. oh nggih Gunung Kidul. Itu pun nganu apa? Musim-musiman. Nah, musim kemarau ada air beneran. Ini Pak mana ya? Baik itu. Terus lanjut. Sama ini ya, 10 tahun. Terus lanjut. Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu. Qala kharaja rajulanin fi safarin fadaratas salata walaysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya summa wadal ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma salata wal wudu'a walam yu'idil akharu summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asaitas sunnata wa ajra'atka salatuka wa qala lil akhiri lakal ajru marrataini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ada dua orang laki-laki keluar berpergian lalu datanglah waktu sholat sedangkan mereka tidak mempunyai air, maka mereka bertayamum dengan tanah suci dan menunaikan sholat. Kemudian mereka menjumpai air pada waktu itu juga, lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholat dan wudhu, sedangkan yang lainnya tidak. Kemudian mereka menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya, engkau telah melakukan sesuai sunnah dan sholatmu sudah sah bagimu. Beliau bersabda kepada yang lainnya, engkau mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Jadi apa? Sama-sama boleh itu ya. Sudah itu ya. Boleh semuanya. Lanjut. Ani bani radhiyallahu anhu fi qaulihi azza wa jalla wa in kuntu maradha aw ala safarin qala idza kanat birrajulil jirahatu fi sabilillahi wal uruhu fayujnibu fayakhafu ayyamuta in istasala tayammama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, beliau mengatakan apabila seseorang mengalami luka-luka di jalan Allah atau terserang penyakit kudis lalu dia junub tetapi dia tidak takut mati jika dia mandi, boleh baginya bertayamum. Hadis riwayat Daruqutni secara mauquf. Tapi jika dia Takut mati, kan? Jika dia takut mati. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, kita sedang musafir di Quran surat An-Nisa 43, dia berkata, jika seorang punya luka atau lubang di tubuh, atau luka terbuka di tubuh saat berjuang di jalan Allah, lalu ia junub dan ia takut mati bila mandi, ya kan? Maka hendaklah ia bertayamum. Tidak apa-apa. Ya mana ya? Ya kan? Kembali terkait dengan sakit. Sakit itu ya memang kita diperbolehkan tidak berwudu.
ya kan? Hanya saja situasional. Kalau memang misalkan gini, wajibnya wudhu ada berapa? 6. Enggak. Berapa? 4. Mana? Asik. Tangan wajah, Tangan, wajah, pusat kepala, wajah ini coba. tangan, wajah, tangan sampai siku, dan kaki itu aja 4 aja. Ya kan? Nah, kalau misalkan kepalanya ada perbannya, jadi wudhunya yang wajib saja. Kita kan selama ini terpaku dengan satu rangkaian wudhu itu sesuatu yang harus dilakukan. Iya kan? Jadi kalau kita ambil wajibnya, mana wajibnya? Wajibnya memang ada niat, ada teratur ya. Itu ya, gerakannya yang wajib apa? Tangan, kumur enggak ini kayak wajah, tangan sampai siku, kemudian kaki. Sudah itu aja. Lakukan itu. Misalkan seperti di pesawat misalkan. Ya kan? Atau di pesawat atau di tengah-tengah Masjidil Haram, malas keluar. Ya pakai aja air mineral. Terus gimana enggak kumur? Kumur itu sunnah. Iya nih kayak kumur sunnah tuh. Iya. Kumur sunnah. Jadi ini muka airnya kan enggak sampai kemana-mana, kalau cuma strip gini-gini tuh. Boleh. Ini jadi lah. Hah? Di Masjidil Haram teruju keluar. Iya. Dan kalau kita bertayamum di situ banyak air. Iya kan? Nah itu. Terus kita keluar, kalau waktunya sholat, susah masuk lagi. Ya pakai cara itu. Mungkin persepsi. Hah? Banyak air. Kalau banyak air, lu enggak apa-apa toh? Loh, enggak masalah toh. Kan itu sunnah. Ada wajibnya wudhu dan ada sunnahnya wudhu. Mungkin kata-kata persepsi air secangkir atau segelas itu cukup. Mungkin yang diambil yang Wajib, mungkin. Ya kan? Mungkin. Ya makanya itu, kita dengan belajar seperti ini, kembali terbuka wudhu. Dalam satu rangkaian wudhu itu tidak wajib semuanya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. hanya kalau tidak mengetahui orang wajibnya itu kalau ini segelas masa orang Islam itu cukup wudhu belum kumurnya belum Lah, iya kan? mungkin yang dimaksud ya Benar. Ya kan? Seperti itu. Seperti misalkan sholat tarawih besok ini. Ya kan? Jadi makmum lagi. Mau sholat 20 rakaat 10 menit tidak masalah, satu Pak Nina. Iya kan? Iya mana ya? Awatan milih sendiri. Tapi mungkin tidak tuh Pak Nina itu kan? Mungkin tidak bacaannya si Imam Al-Fatihah kan wajibnya Al-Fatihah kan tuh pas bener. Nah, kalau tidak mungkin ya jangan diikuti. Tapi itu kan bagi imam, bagi kita makmumnya bisa aman aja lempeng. Gimana ya? Hah? Lah. Ya itu ya. Baik, jadi jadi wudhu itu yang lengkap, ada wudhu wajibnya saja. Kalau tidak memungkinkan, tayamumlah silakan. Jadi kembali lagi, ini semua dalam rangka menegakkan sholat. Sholat inilah yang tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Makanya Allah mempersiapkan banyak cara agar sholat ini tetap dilakukan. Tidak ada alasan lain lagi. Ini coba cari alasan, alasan apapun agar kita tidak sholat. Kan tidak ada coba. Sakitnya wajib sholat. Nah, iya, ayo. Coba cari. Gila. Kecuali itu ya. Kecuali itu kan. Terus kalau misalkan orang lagi stroke misalkan, wudhunya gimana? Ditayamum. Kalau tidak bisa tayamum gimana?
Jadi tayamumi. Tayamum. Iya kan? Pokoknya sholat. Iya kan seperti itu. Iya Manto ya. Pokoknya sholat harus tegak. Gerakan dibantu gerakan. Bantu Iya orang. bantu gerakan. Seperti Jadi itu. orang lain nggak bisa sholat. Iya. Ya. Ganti-gantikan sholat. Yang sebelumnya di belakang imam sekarang di depan imam. Ya Manto ya. Baik itu ya. Ini. Lanjut. An Aliyin radhiyallahu angkasarat ihda zaidah zandaya fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famaroni an amsa alal jabairi. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, salah satu pergelanganku retak, lalu aku tanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyuruhku agar aku mengusap di atas pembalutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang amat lemah. Sangat lemah sanadnya ya. Jadi mendingan tidak digunakan. Lanjut. An Jabirin radhiyallahu anhu fi rajulil ladzi sujja fantasala famata innama kana yakfihi an yatayammama wa yasiba ala jurhihi hir fatan summa yamsa alaiha wa yasila saira jasadihi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang seorang laki-laki yang terluka pada kepalanya lalu mandi dan meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, kemudian mengusap di atasnya dan membasuh seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Di dalamnya ada perbedaan pendapat tentang para perawinya. Ya, hadis dhaif juga, tapi di sini mengandung pelajaran bahwa di itu ada luka terbuka, ya kan, yang memungkinkan tubuh kita berhubungan dengan dunia luar. Mungkin kan kuman masuk, kemudian infeksi, ya kan, seperti itu. Lanjut, Pak Budi. Abbasin radhiyallahu anhu qala minas sunnati an la yusalli rasuli bitayammumi illa salatan wahidatan summa yatayammamu li salatil ukhra. Diriwayatkan dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk sunnah Rasulullah adalah seorang tidak menunaikan sholat dengan tayamum kecuali hanya untuk sekali sholat saja. Kemudian dia bertayamum untuk sholat yang lain. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad yang amat lemah. Ya, ini juga mengandung pelajaran juga, satu kali tayamum, satu kali sholat apapun ya. Baik, terkait dengan tayamum ada yang ditanyakan? Hafal sudah ini ya Pak Manto ya? Hafal Pak? Tinggal menjalankan nanti praktek. Iya. Bisa praktekkan salah mandi junub, tayamum sama wudu. Kita sendiri di sini aja beda-beda pasti. Iya. Wudu sekarang. Gimana Pak Manto wudu? Ayo Pak Manto nih. Ayo wudu. Nang tanah sih. Wudu dulu. Wudu, tayamum, terus mandi besar. Ayo Pak Manto wudu. Wudu, nanti tayamum, Interaksi. mandi besar. Ayo. Baca Bismillah. Terus? Basuh kedua tangan. Basuh kedua tangan sampai pergelangan. Ini perlu gini-gini di sela-sela jari juga. Kalau gini gimana? Tangan kanan dulu atau kiri dulu atau campur-campur? Kalau tangan kan bebas, ya kan? Terus? Umur, sosok, Terus? hidung. Ya. Berarti Pak Manto mulut dan hidung dipisahkan. Ya. Terus? Terus buka. Batasnya jangan lupa.
Di sini batasnya, ya kan? Seperti itu. Terus Ya. Sudah itu terus Tangan. tangan, sampai siku. Ya. Terus Kepala. ya. Oh, satu kali. Berarti kepala dan telinga Jadi satu. jadi satu. Oke, terus Kaki. kaki semata kaki. Oke. Cara lainnya Tidak pakai saya. Misalnya. ada. Yang apa? Yang satu mulut dan hidung jadi satu. Ya, Itu. bisa. Lainnya juga kepala dan telinga dipisah. Ya kan? Jadi kita tahu seperti itu, kita lihat. Oh, pakai cara ini, pakai cara ini. Iya, mantu ya. Terus ada yang cuma 4 toh. Itu tangan, terus wajah, terus tangan sampai siku, kaki, sudah itu saja. Iya, loh, ya kan? Makanya kalau keburu-buru ya seperti itu. Ya, iya manto ya. Udah, saya mau Pak Manto. Ya. Ada Cara pertama. satu kali ambil, Ambil. Ya. terus, Pakai yang ini. untuk muka, terus, Ya. Terus. lo kebalik, yang itu. Yang ini kan sudah habis. Nah, gitu benar. Terus yang kedua? Oh, yang kedua. Sudah Satu. satu. Dua kali. Gini ya 2 kali. Nah, yang 2 kali ini untuk wajah dan ini untuk Tangan. saya mau apa? Tadi yang Hmm? 1 kali tepuk, ini nggak ikut lagi. Ini. Oh ya. Jadi ini sudah kotor ini, sudah tidak suci. Jadi ini. Terus Mandi. mandi besar. Mandi besar. Pertama, Pertama dibersihkan. cuci tangan dulu. Tangan. Bersihkan Pakai tangan kanan apa kiri? kiri. Nah, Bersihkan itu. rambut. Hah? Ya. Ada langsung wudhu. Nah, wudhunya lengkap. Lengkap, ya. Terus, mandi 3 kali. Basahin 3 kali. kepala dulu. Iya, kepala. Nah, terus baru badan. Mulai dari kanan dulu. Terus cara yang kedua? Ya. Ada cara yang kedua. Wudhunya itu tidak pakai kaki. Jadi membersihkan. Tadi Pak Manto kan wudhu selesai. Ini enggak. Wudhunya kakinya enggak. Terus bilas semuanya, baru kaki. Ini kan itu. Tidak usah lagi. Sudah. Ini kan kita pakai sabun loh kan. Iya benar. Masuk atas. Benar. Tapi tetap kalau memegang kemaluan Ulang. batal wudhunya. Jadi teori dasarnya mandi junub, mandi besar itu sudah mensucikan. Tidak perlu wudhu lagi. Itu teori dasarnya. Tapi kalau dalam prosesnya ada hal yang membatalkan, ya berarti nanti harus wudhu lagi. Oh, berarti kalau mandi besar wudhu dulu, Ya. terus mandi junub, itu sudah nggak. Tidak perlu. Kalau mau sholat, Udah perlu. Susah. Saya wudhu Iya. lagi. Kurang latihan Pak Manto. Wudhu lagi berarti. Bayangannya ini itu harus pakai tangan. Padahal nggak perlu pakai sabun. Aku nggak apa-apa. Kalau saya malah kebalik. Saya mandi dulu. ambil itu nanti terakhir kalau udah basah semua. Enggak, saya mandi biasa dulu. Aku nggak apa-apa. Mandi biasa, keramas, bersih-bersih semuanya selesai. Terus saya baru mandi junub. Aman, boleh. Ini nggak tahu ya. Kalau saya persyaratan untuk disajikan sabun itu kalau semua sudah terbiasa, baru boleh dikasih sabun. Ini artinya sampai seluruh tubuh basah dulu, itu dianggap itu udah mandi junub. Serah selanjutnya mau pakai sabun atau enggak. Nah, Iya. Hmm. Yang terjadi ini kan anggapannya habis
mandi itu kan masih ada wudhunya. Iya, saya butuh lagi. Karena habis mandi junub itu pakai sabun, mandi lagi, disabun lagi. Iya, pakai Nah, lagi. itu yang batal. Saya pakai sabun saya. Kena kemaluan lagi. Itu Kemaluan. soal kemaluan. Soal sabun. Soal sabun. Iya kan habis itu kebanyakan ini. Ya. Kebanyakan mandi Pakai sabun. wajib itu ya sabun. Sabunan gandeng. Ada untuk bisa Mandi wudhu lagi ya. mandi setelah tubuh itu benar-benar rata dengan air. Kalau masih ada kemungkinan ini, ada beberapa yang mengatakan jadi nggak sah. Nah, kalau saya mandi dulu, mandi bersih dulu selesai. Langsung wudhu. Jadi saya bersih, baru tangan bawa tangan. Enggak, maksudnya soal sabunnya loh. Hmm. Tubuh mandi dulu tanpa sabun, benar-benar basah semua. Setelah basah semua, baru boleh pakai sabun. Ya, mesti iki dulu, bisa rata gini, rata benar-benar rata seluruh tubuh itu rata. Misalnya aku baru mandi ini Seleher. bawah, itu dianggap nggak sah. Mandi dulu. Iya. Itu mending caranya mudah ya. Lihat dulu, baru basah semua. Setelah basah semua, Hah? Sabunan. Oh iya. sebelum Maksudnya proses junubnya selesai. Terus, nah ya belum sabun. Nah terus si kabeh. Terus sih terus sih berikan semua sela-sela itu basah semua, baru basah. Supaya menghilangkan najis apa? Termasuk junubnya di Mari kita wudhu lagi. Betul lagi. Nah, masalah makanya itu prinsip dasarnya mandi besar itu sudah suci. Tapi kalau ada hal yang membatalkan, berarti wudhu lagi. Pakai sabun kadang pegang. Kalau Saya selesaikan dulu. saya dulu sekarang enggak. Dulu. Nah, Foto, iya. foto saya. Nggak tahu pakai sekarang. Iya, saya kita bisa. Mandi bersih dulu. Hah? Langsung wudhu, mandi. Tidak apa-apa. Kan nggak ngerti. Tapi bersih, mandi, Hah? terus sabun yang bersih. Hmm? Terus bersih sabun, mari selesai mandi, tapi wudhu lagi. Ya enggak apa-apa. Iya kan, Dua enggak kali. apa-apa. Ya itu hanya memudahkan saja. Yang penting uang mandi. Tapi nggak enak. Sering latihan, bro. Ada luar Sering latihan. Jadi apa? Ya. Itu ya. Itulah mandi besar. Dan tetap semuanya harus kena air. Intinya Semua kena air. Ya. Baik. Dilanjutkan dengan haid. Bab tentang haid. bab haid. An Aisyah radhiyallahu inna Fatimata binta Ati Kita selesaikan binta Abi Hubaisin kanat tustahadu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa'amsiki minas salati fa idza kana al akhru fatawaddai fasolli. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Fatimah binti Abu Hubaisi sedang keluar darah penyakit istihadah. Bersabdalah Rasulullah SAW kepadanya, sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah dikenal. Jika memang darah itu yang keluar, berhentilah dari sholat. Namun jika darah yang lain, berwudulah dan sholatlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadis ini. Fafi hadisin Asma'a binti Umaisin inda Abi Dawuda litajalis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i falyaktasil lidzuhri fal asri wuslan
wahidatan wa tasil lil maghribi wal isya'i uslan wahidatan wa tasil lil fajri uslan wa tawaddo fima baina dzalika. Terus artinya Dalam hadis Asma binti Umais menurut riwayat Abu Dawud menyebutkan hendaklah dia duduk dalam satu bejana air. Jika dia melihat warna kuning di atas permukaan air, hendaknya dia mandi sekali untuk sholat zuhur dan asar, mandi sekali untuk maghrib dan isya, dan mandi sekali untuk sholat subuh dan berwudu antara waktu-waktu tersebut. sudah. Ya. Haid ini bukan untuk kita, untuk istri dan anak-anak kita. Kemarin sudah ada sedikit diskusi sama Andika terkait dengan haid ini. Seperti yang kita ketahui bahwa haid itu seperti ini ya. Ini ada. Ketika sel telur ini sudah naik ke atas, kemudian jalan dan berhenti di sini. Ini rahim ini vagina. Berhenti di sini, yang siklusnya kurang lebih 21 hari sampai 40 hari, berhenti di sini. Kemudian ini menebal. Menebal sebagai persiapan kalau ada sperma yang ke sini. Bila ada pertemuan sperma dan sel telur di sini, maka dia akan geser ke sini, kemudian nempel di sini sebagai janin. Ya kan, terus seperti itu. Kalau tidak, maka ini akan mati, hilang, dan ini yang akan luruh. Jadinya darah haid. Inilah darah haid. Sebenarnya untuk membedakan dengan detail darah haid ini di bawah mikroskop. Dengan apa? Dengan adanya jaringan dinding rahim. Beda dengan darah. Kalau darah itu tidak ada jaringan sama sekali. Kalau darah fresh ini di bawah mikroskop dia hanya ada Hb, hemoglobin, terus besinya itu Fe itu, yaitu. Kalau ini ada jaringan ini yang ikut luruh, ada bagian lain yang ikut luruh, bukan bagian darah murni. Ini teorinya ya. Di bawah mikroskop itu akan ketemu nanti satu jaringan rahim ini. Terus yang kedua, besinya, kalau nggak salah kadar besinya lebih tinggi. Kadar Fe-nya lebih tinggi. Terus pH-nya lebih rendah, berarti lebih asam. Ini, ya kan? Karena beda ini kan, dia kan bukan darah murni kan. Dia kan bantalan. Dibuat dari jaringan. Ketika luruh ya ada jaringan yang ikut. Kalau darah ini tidak ada jaringannya. Ya memang darah, ya kan? Ini kalau kita ingin membedakan di bawah mikroskop isinya seperti ini. Ya. Lah, ini seharusnya diketahui per individu. Makanya disebutkan darah haid itu lebih hitam di sini. Ya kan? Lebih kental karena ada jaringan lebih hitam karena kadar Fe-nya tinggi. Ya kan? Bukan darah-darah fresh ini. Nah, jadi lebih kental karena ada jaringan, lebih hitam karena ada Fe-nya lebih tinggi, kadar besinya lebih tinggi. Itu yang memungkinkan kita mengidentifikasi apakah darah ini darah haid atau bukan haid. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau bukan haid, darah apa yang keluar dari vagina? Bawa mana? Plok.
Iki klot ya, iki klot. Tapi klot, tetap klot itu tidak ada jaringan. Tidak ada. Karena klot adalah benar-benar darah yang dibeku. Itu baru hitam-hitam gitu ya, Pak. Karena proses oksidasi dia jadi hitam. Ih, keluar ada klot. Iya. Nah, apa Dika? Coba dicari di situ. Darah apa yang keluar dari vagina selain haid? Waktu itu saya pernah ini sih. Ayo. Terkait yang kain tulisan untuk ngetes kain Lakmus, kertas lakmus. itu ternyata memang susah kan darah yang keluar dari itu tuh bisa darah haid tapi memang darah kotor darah infeksi gitu. Lah iya. Susah. Makanya itu. Sekarang dicari dulu selain darah yang keluar dari vagina. Darah infeksi. Selain haid ini apa? Ada darah infeksi. Iya istihadah. Makanya disebutkan darah penyakit. Apa? Darah perawan. Apa ya? Satu. Disebutkan selain karena disebutkan langsung karena hadisnya disebutkan langsung penyakit. Ya kan? Selain ini penyakit gitu. Kecuali hamil ya. Kalau hamil beda lagi. Apa yang dikasih itu? Tadi istiadah, terus Istihadah betul penyakit. terus nifas, Nifas nggak usah dibahas. Karena nifas jelas. darah rusak, darah rusak. Flek itu apa? Implantasi. Ah, mungkin. Ini biasanya dari proses IUD. Spiral. Terus? Darah luka kan. Luka apa Pak Manto? Terlalu semangat. Mungkin kan? Mungkin walaupun tidak darah pure kan, tapi flek juga kan? Luka banyak karena manipulasi dari alat, manipulasi dari ini. Terus? Darah akibat perubahan hormon. Perubahan hormon itu perimenopause. Kalau itu ini orang yang mendekati menopause itu kacau itu. Kacau. Kadang hanya flek. Satu lagi yang menarik ini apa lagi situ? Kalau sini ada 5. Haid, istiadah, nifas, luka atau penyakit, sama ovulasi. Ovulasi enggak kalau ovulasi ini keluarnya ini. Dia jauh. Ada satu lagi. Infeksi ya karena luka ini. Pertumbuhan jaringan abnormal. Nah, ini ya dikatakan polip kista di dalam, ada tumor di dalam rahim. Nah, makanya disebut penyakit. Jadi di sini yang ketiga ini penyakit ya. Penyakitnya apa? 1 CA cervix. Cervix itu adalah mulut rahim di sini cervix itu. Jadi nutup terus. Jadi vagina ini kalau notok duk ini cervix dia nutup terus. Nah di sini ada kanker. Kalau misalkan ini ciri khasnya adalah berdarah segar ketika berhubungan. Cervix ini. Cirinya adalah wanita. Ini ciri secara umum ya. Saat hanya punya anak 1, terus lama enggak punya anak lagi. Tuh, ini biasanya terus kena cervix ini. 1 itu terus miom ini enggak jauh. Sama ini HPV, Human Papilloma Virus. Apa yang di sini keras itu loh, mentol itu, katanya kena darah ayam itu loh. Namanya apa? Kutil. Nah, caplak tapi di vagina. Caplak. Virus, Human Papilloma Virus, ya kan? HPV ini. Nah ini
ini letaknya di vagina. Ini gampang sekali pecah kalau berhubungan. Nah, karena ini seperti ini, jenis darahnya itu lain. Ini jenis darahnya cenderung encer, darah segar. Bukan darah sing sejenis klot ini. Karena ini kan sudah menggumpal di sini. Biru itu di klot. Ini ya. Lu bener penyakit memang karena disebutkan baru penyakit. Itu IUD. IUD ini kadang kalau spiralnya tidak pas masukkan dia bisa melukai, berdarah. Luka karena manipulasi benda asing, Pak Wanto ya. Ya, terus sama penyakit. Nah, dilihat dari dua ini, jenis darahnya pun sebenarnya sudah beda. Hanya saja kemudian karena masing-masing dari kita itu tidak memperhatikan, seharusnya diketahui masing-masing kan, tidak memperhatikan. Oleh karena itu, ulama membaginya ada dua teknik. Yang satunya dengan waktu, yang satunya dengan sifat darah. Wallahu alam tekniknya seperti apa. Mungkin saat itu ada yang menyampaikan 15 hari ya, secara umum 15 hari. Hari ke-16 sudah tidak apa-apa, ya kan? Mungkin ini karena saat itu di daerah itu biasanya 15 hari itu sudah tuntas, tidak ada yang 15 hari. Kadang bujui, mari cek belum. Nah, gimana ya? Ya. Terus ada yang kalau ini makanya ini macam-macam ini yang kita ketahui kan hanya 15 hari. Itu ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Ya kan? Tergantung nanti kembali lagi tergantung lingkungannya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka ulama itu memudahkan ini. Cari titik temunya seperti apa. Kalau yang ulama satu ini jelas sifat darahnya. Warna sama kekentalan kalau nggak salah. Jadi kalau 15 lebih berarti penyakit. Nah, itu kalau kita ikut ulama ini. Tapi sebaiknya kita sendiri harus cek. Nah, kita pelakunya sendiri harus cek. Oh, ini termasuk darah apa sih? Darah seger atau bukan darah seger itu? Ya ini ya. Jadi seharusnya ini kita diketahui oleh para wanita ini. Nah, daripada kita langsung masuk ke sini nanti bingung ya kan. Oh, ini haid padahal aku tidak haid. Yang ini ya ternyata IUD. Flagnya tidak sholat 1 bulan. Iya kan? Ya kan pasang IUD-nya bermasalah. Ya kan? Dia kebetulan dia sedang haid. Flag terus. Dia anggapannya, oh berarti saya enggak sholat terus. Nah ini kan bahaya toh. Itu ya. Nah seperti ini juga. Kalau ini darah seger, bener seger ini. Jadi waktu berhubungan itu pure gitu darahnya ini. Ya seperti ketika kencing pure darah gitu kan. Itu darah. Warnanya seger tuh. Ya, encer Seger tuh darah-darah ini seperti itu. Iya makanya. Hah? Oh kan darah campur kencing toh jadinya seperti itu. Nah ini sebenarnya memudahkan. Ini adalah upaya ulama untuk memudahkan. Seharusnya kita belajar seperti ini. Nah sampai sini haid ya seperti itu. Oke. Capla atau Kutil. itu di dalam wanita itu, vagina ya. Kalau di luar bisa diambil, kalau di dalam tidak bisa ya. Bisa sebenarnya. Oh, bisa. Bisa dioperasi Ya, nanti. saya pernah ini di luar nih masih ada bekas. Oke. Itu capla yang kutil. Silat. Enggak besar. Ini bisa anak ini. Iya. Iya. Nggih. Bener. Nggih bener. Banyak ini kecil. Nggih. Tambah sulit tambahnya.
Terus saya itu Nggih. ya saya nggak Oke. sengaja juga. Bukan Ya. itu. Itu cuci ya. Yang Terus, ada nggih? yang nuturi apa? Nggih. Tapi kemauan sendiri kan. Kelihatan besarnya yang saya ikat kuat. Saya tarik. Wah, ada itu. Terus itu kayak apa? Akar. Ada akar ya biasanya. Ya. Ya. Ada akar. Enggak memang. Kayak buru-buru. Enggak, buru-buru tenan. Buru-buru terus ini banyak. Enggak. Nah itu ini lubang ini. Mau keluar banyak Darah, enggak. Nggak tarik kan. Hmm. Ini lama-lama Hilang. ini. Bawa Hilang kabel. Ya itu ya. Terus haid ini terbatas waktunya. Artinya sudah enggak, kalau punya cucu berarti. Kalau punya cucu nanti hari keberapa ya? Hari ke-3 sampai 7 kalau nggak salah. Bayi wanita usia 3 hari sampai 7 hari itu mengeluarkan darah. Vaginanya itu. Bayi. Kalau nggak salah usia 3 sampai 7 hari kok. Itu mengeluarkan darah. Sekali dong. Sekali saja. Itu malah bagus. Kenapa? Menandakan organ reproduksinya itu sudah sempurna. Seperti laki-laki. Laki-laki itu lebih lama ditunggu 1 bulan kalau salah. Tapi biasanya kalau saya cek itu kantong telurnya harus turun dua-duanya. Itu harus dua-duanya. Kalau enggak harus dilaporkan. Nggak nyantol di atas. Letaknya itu di sekitar pusar sini loh letaknya itu. Turun gitu. Ya. Dia akan berhenti sekitar usia 40 sampai 45. Ini untuk usia 42, 43 itu sudah kacau. Itu sudah biasa itu. Jadi semakin dia cepat haid, menarci, berarti semakin cepat pula dia menopause. Jadi kalau sekarang anak-anak usia SD sudah menopause, berarti ya usia 40 tahun mungkin sudah menopause ya. Seperti itu. Hah? Bukan penyakit, memang ini terbatas. Saya lupa ada teorinya kok. Dan gantian. Hah? Oh, banyak faktor. Banyak faktor, makanan, tontonan, itu pengaruh. Nah itu, hormon itu dipengaruhi oleh makanan dan tontonan. Jujur wong iki. Dulu di Sawah Pulau itu kan. Kepada Pak Haji. Nah ini terkait dengan haid ya. Dan haid itu gantian kanan kiri gitu ya. Makanya kalau ini diputus satu, ada masalah satu, dia haidnya juga mundur 2 bulan sekali. Ya, seperti itu. Baik. Hadis pertama sudah tadi ya, tinggal baca ya. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu hari Fatimah binti Abu Jahsi mengalami istihadah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu adalah darah, darah yang berwarna hitam. Ini terbukti memang Fe-nya tinggi. Coba, ini kan darah haid apakah kandungan Fe-nya tinggi, besinya tinggi dibanding darah biasa gitu. Lebih hitam. Jika demikian, tinggalkanlah sholatmu. Tetapi jika warna darah itu bukan hitam, berwudulah dan laksanakan sholat. Nah kan? Berarti itu masuk darah ini. Apa? Ada jawabannya? Tidak. Kok tidak? Hah? Harusnya F-nya tinggi nih.
Tidak ada keterangan itu. Justru keluarnya darah menstruasi berarti badan kehilangan zat besi. Iya. Badan kehilangan zat besi. Zat besinya di darah sini. Tubuh kehilangan zat besi, benar. Iya, betul ya. Nah, terus menurut Abu Daud, hendaknya ia duduk. Ini tekniknya ini, kita tidak tahu ini. Loh, jawab lagi. Hendaknya ia duduk di bak cuci jika melihat darah berwarna merah keputihan di atas air, hendaklah ia mandi dan melaksanakan sholat duhur dan asar dalam satu kali mandi. Berarti darah apa ini? Darah merah keputihan. Darah apa, Manto? Darah penyakit mungkin ini ya. Karena diperbolehkan sholat, hendaklah ia mandi untuk melaksanakan sholat maghrib. Jadi dimepetkan, duhurnya dimundurkan sampai mendekati asar. Mandi, duhur, asar. Nunggu sebentar baru sholat asar. Terus, dan hendaknya ia mandi satu kali untuk melaksanakan sholat subuh. Mandi lagi, tidak wudhu lagi, mandi lagi. Selain dari itu semua sebaiknya ia berwudhu saja. Lah ini penting apa? Identifikasi bahwa ini darah haid atau bukan darah haid ini. Jadi seperti ini berarti darah haid ini. Oh, dari darah kotoran ini berarti penyakit. Penyakit apa? Allah alam ini. Iya, ya. Dah. Lanjut. Memang itu tidak haid ya. Sebenarnya apa ya? Oh, sebenarnya apa? Sekali lagi ya. Hamnah binti Jahsi. Wa an Hamnah, iya. An Aisyata radhiyallahu anha. Sudah Aisyah. Setelahnya. Hadis yang panjang. An Hamnata binti Jasin. Qalat kuntu ustahadu aidatan kabiratan sadidatan fa'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaghfihi faqala innama hiya raqdatun minas syaitani fatahayadi sinata ayah min au sa'batan summa tasili faidas tamfati fasolli arba'atan wa asrina au salasatan wa asrina wa sumi fasolli fa inna dzalika yujazi uaka wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa'u fa in faqawaiti ala an tuakhir dhuhra wa tuajjilil asra summa tatasili hina tathurina wa tusallina dhuhra wal asri jami'an summa tuakhirina al maghriba wa tuajjilina isya'i summa tatasili wa tajma'ina baina sholataini faf'ali wa tatasilina ma'asubahi wa tusallina wa qala wa huwa asaibul amaraini ilayya. Diriwayatkan dari Hamna binti Jasi, dia berkata, aku pernah mengeluarkan darah penyakit istihadah yang banyak sekali. Aku menghadap Nabi SAW untuk meminta fatwanya. Beliau bersabda, itu hanya gangguan dari setan. Anggaplah 6 atau 7 hari sebagai masa haidmu. Kemudian mandilah. Jika engkau telah bersih, sholatlah 24 atau 23 hari berpuasa dan sholatlah karena hal itu cukup bagimu. Kerjakanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita-wanita yang haid
Jika engkau kuat untuk mengakhirkan sholat duhur dan mengawalkan sholat asar, maka kerjakanlah. Kemudian engkau mandi ketika suci, dan engkau sholat duhur dan asar dengan jamak. Kemudian engkau mengakhirkan sholat maghrib dan mengawalkan sholat isya. Lalu engkau mandi pada waktu subuh dan sholatlah. Beliau bersabda, inilah dua hal yang paling aku sukai. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Nasai. Hadis ini sahih menurut Tirmidzi dan hasan menurut Bukhari. Apa bedanya dengan hadis yang tadi? Perbedaan mendasarnya apa? Apa Manda? Nah, perbedaan mendasarnya hadis yang panjang ini dengan hadis yang sebelumnya tadi. Kira-kira apa? Tekniknya sama, suruh mandi, mengakhirkan sholat duhur, mengawalkan sholat isya. Mengawalkan sholat duhur, mengawalkan sholat asar, mengakhirkan sholat maghrib, mengawalkan sholat isya, ke subuh sendirian, ya kan? Apa bedanya dengan yang tadi? Nah, itu. Kalau yang tadi, sifat darah yang dilihat. Berendamlah di air, kemudian lihat darahnya. Kalau darahnya hitam berarti seperti ini, kalau darahnya seperti ini. Kalau ini hari. Rasulullah menunjuk pokoknya 6 sampai 7 hari. Itu batasnya. Iya kan? Makanya ini terkait dengan waktu ini gimana ya? Akhirnya kembali kepada di era kita. Di era kita keumumannya berapa hari? Ya seperti itu ya. Nah kalau bisa ya seperti hadis yang pertama tadi, bisa mengidentifikasi darahnya itu seperti apa, jenis darahnya. Ya sama ya. Jadi ini yaudah kalau gitu 6 cukuplah haidmu selama 6 sampai 7 hari. Setelah itu sholatlah. Kan dianggap 30 hari kan, 23 hari apa 24 hari wis bebas. Sholat puasa terserah. Ya seperti itu. Ya, itu adalah dua informasi yang sampai kepada kita terkait dengan identifikasi darah haid. Ini itu ya. Baik, sampai sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Karena Pak Manto itu ya, sudah tidak haid lagi ya. Sudah masa-masa menopause. 50. Sampeyan dibujuki ngono teknik. Mantap. Sampeyan bujuk-bujune iku ana teknik e cepet minro. Rotok ae. Ya ente pen salat e bisa entek wah. Bujune gak salat. Sholat. Oh wis salat. Ari dek urung wah butuh. Kan salat enggak. Karena seperti ini penting ya sebenarnya. Wanita hilang ibadahnya itu ya karena ini. Kalau dalam satu waktu, dalam satu bulan dia 6-7 hari nggak sholat, berarti kan paling enggak sudah seperempat. Jadi seperempat waktunya hidupnya itu sudah enggak sholat. Enggak sholat, enggak puasa. Waktu itu di saya. Bersama komputernya susah dulu. Saya nunggu. Tapi nahan. Wah ya, kenapa enggak langsung? Aku mandinya ada telat. Mandi, tinggal mandi tidak apa-apa kan? Nunggu. Tapi nahan. Salat di sini. Sholat. Iya, mana ya? Baik ya. Haid, oke. Masing-masing beda tergantung iklim, pola makan, Makanan, aktivitas fisik, Mm-mm. genetik, terus usia dan hormon. Nah ini ada konfirmasi medis modern. Wanita Asia Tenggara cenderung durasinya lebih singkat. Lebih singkat. Nah, kalau Afrika dan Timur Tengah lebih variasi. Oh gitu. Maksudnya Durasi haid, lamanya haid. misalnya kan kata-kata sama-sama Indonesia, tapi yang satu nih wanitanya pola hidupnya sehat, yang satu kacau, berarti kan ini lebih gak jelas.
Bingung jawab. Lokasi lainnya. Ya itu ya banyak, kan terutama dua, tontonan dan makanan itu terutama tonton waktu haid. Ini maksudnya tontonan Apa yang dilihat, Lihat sinetron, ciuman, itu merangsang nafsu kan, merangsang kedewasaan anak itu lebih cepat. kalau dulu di desa itu umur 15 baru SMP baru Haid. Enggak, Sekarang SD. SMP. Berarti saiki yo. Saya SD kelas 5 lah. Makanya ada makanan, ada tontonan. Tadi udah bilang tadi umurnya maksudnya umurnya itu Mainnya maju. 40 udah perawan anak. Iya. Kalau ini pakai wong lanang kawin apa? Nah, itu makanya itu. Nggak bisa. Ini habis telurnya. Benar-benar bisa hamil. Habis telurnya. Tapi kok di YouTube kok ada orang umur 90. Lu selama ininya dia masih haid bisa. Oh, berarti Masa tamu bisa kalau Udah bisa. Udah bisa. Jadi kalau masih haid berapapun umurnya bisa. Jadi umur 40 45 itu ancer-ancer di Indonesia. Tapi kalau misalkan dia haid terus sampai umur 50, ya dia bisa hamil. Jadi ancer-ancer haid itu karena ini, karena sel telurnya sudah keluar, ini siap. Laki-laki yang enak. Laki-laki itu tidak mengenal seperti ini. Iya, makanya. Sangat memungkinkan loh nanti menikah 4 itu sangat dibutuhkan. Karena semakin zaman kesini makanan semakin sintetis, buatan semuanya, tontonan seperti semakin cepat kadaluarsa. Mungkin umur 30, Laki umur berapa? 80 udah masih ada anak. umur 35 sudah menopause. Iya, mantu ya. Sedangkan umur 35 sudah menopause si wanita. Sedangkan laki-laki enggak mau menikah kalau enggak mapan. Iya kan? Paling umur 30 baru menikah. Usia suburnya hanya 5 tahun. Iya kan? Ya, rugi juga. Iya. Makanya yo papat. Iki rada lebih nom-nom. Nah, Oh. Ya, apa ngene lho. Wis Al-Qur'an wis jelas. nah, pengalamannya Pak Mantra agar tidak terulang ke generasi berikutnya. Yang merdeka, Pak. Sekolah nikah. Masih nang desa umur bayi. Sekolah sekali. Oh, masih haid. Masih. Oh, ya itu. saya 50. Mana nggak kalah ada, makanya itu posisi Baik, alhamdulillah itu sudah sampaikan. Kurang lebihnya sama maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.